Richie Duta Richardo tiba-tiba jadi harapan terakhir Indonesia setelah menumbangkan wakil Jepang, lalu kini berdiri di ambang semifinal paling menegangkan di Vietnam. Richie baru saja mengubah suasana tim Indonesia di Vietnam International Challenge 2026. Ini bukan kemenangan biasa, karena Richie datang sebagai satu-satunya wakil merah putih yang tersisa. Bertanding di Hanoi, Richie menghadapi wakil Jepang, Riku Hatano, dalam duel yang sejak awal terasa berbahaya. Jepang dikenal rapi dan sulit ditembus, jadi banyak mata langsung tertuju pada bagaimana Richie mengatasi tekanan. Yang membuat publik terpukau, Richie tidak menang dengan drama 3 game, melainkan menyikat lawannya 2 game langsung dengan skor identik 21-15 dan 21-15. Skor identik itu memberi pesan keras bahwa kemenangan ini bukan kebetulan, melainkan hasil kontrol permainan yang matang. Setiap rally menunjukkan keberanian baru, seolah Richie belum selesai mengejutkan turnamen. Momen itu terasa semakin besar, karena di saat yang sama, Indonesia justru kehilangan wakil lain di babak perempat final. Ganda putri Kenzie Yo dan Luna Rianti Savana harus terhenti setelah kalah dari pasangan Jepang, Tori Aizawa dan Mayu Matsumoto. Kekalahan itu membuat seluruh beban harapan Indonesia berpindah ke bahu Richie, dan situasi ini tidak pernah mudah untuk pemain muda. Apalagi Richie lahir pada 23 November 2007, usia yang sangat muda untuk memikul ekspektasi sebesar ini. Justru karena itu, kemenangan atas Riku Hatano terasa lebih penting, sebab Richie tidak sekadar lolos semifinal, tetapi juga menyelamatkan wajah Indonesia. Kata menyelamatkan memang terdengar besar, tetapi itulah kenyataannya. Karena tanpa Richie, perjalanan Indonesia akan terasa jauh lebih pahit. Sekarang sorotan beralih ke babak semifinal, tempat Richie akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan, Ha Den Kim. Lawan berikutnya jelas tidak ringan, karena pemain Korea Selatan terkenal punya stamina, kecepatan, dan ritme menyerang yang melelahkan. Jadi pertanyaannya bukan cuma apakah Richie bisa menang, tetapi apakah ia siap menahan intensitas tinggi. Kalau melihat performa di perempat final, ada alasan kuat untuk percaya. Sebab Richie tampil tenang, efisien, dan tidak buang energi secara berlebihan. Itu penting, karena pemain yang terlalu emosional biasanya justru kehilangan fokus saat masuk fase penentuan. Menariknya lagi, perjalanan Richie menuju titik ini bukan kisah instan yang muncul mendadak dalam semalam. Richie sudah mencicipi turnamen internasional sejak usia belia, ketika tampil di Daihatsu Aztec Regional Junior di Surabaya. Saat itu ia turun di kelompok umur muda dengan status pemain PB Jarum, lalu perlahan membangun namanya di ajang internasional. Buah kesabaran itu akhirnya muncul ketika Richie merebut gelar pertamanya di Yonex Sunrise Pembangunan Jaya Raya Junior International Grand Prix 2023. Setelah itu grafik karirnya terus menanjak dengan tambahan gelar Petronas Malaysia International Series 2024. Lalu datang momen penting berikutnya, yakni panggilan resmi ke Platnas PBSI pada Mei 2025. Masuk Platnas bukan sekadar prestis, karena dari situlah tekanan, persaingan, dan standar permainan naik tajam. Richie bahkan harus berkembang di tengah deretan nama tunggal putra lain, baik di level pratama maupun utama, yang sama-sama memburu tempat. Di sektor pratama, Richie sejajar dengan Prahdiska Bagas Sujiwo, Bismo Raya Oktora, Dendi Triansyah, Muhammad Yusuf, dan Denis Azaria. Sementara di jajaran utama ada Alwi Farhan, Antani Sinesuka Ginting, Mohzaki Ubaidillah, dan Yohanes Saud Marcelino, yang membuat persaingan internal semakin keras. Artinya, setiap penampilan Richie di turnamen internasional tidak hanya dinilai dari hasil, tetapi juga dari pesan kepada pelatih. Dan pesan yang ia kirim di Hanoi kali ini sangat jelas. Richie belum mau berhenti sebagai pelengkap. Ia ingin benar-benar diperhitungkan. Apalagi gelar terakhir yang ia raih adalah Toyota Thailand International Challenge 2025, sehingga publik memang menunggu ledakan berikutnya. Penantian itu sempat terasa berat setelah Indonesia gagal juara di Badminton Asia Team Championships 2026, dan Richie hanya sampai perempat final di Singapore International Challenge. Karena itulah, semifinal Vietnam International Challenge 2026 terasa seperti panggung pembuktian yang sangat menentukan. Jika Richie mampu melewati Ha Den Kim, narasinya akan berubah. Dari harapan muda menjadi ancaman nyata di level senior. Bahkan tanpa menunggu final pun, kemenangan atas Riku Hatano sudah menunjukkan satu hal penting. Mental Richie sedang tumbuh ke arah yang tepat. Ia tidak panik, tidak larut dalam tekanan sebagai wakil terakhir, dan tidak memberi lawan ruang untuk bangkit. Itu sebabnya, duel semifinal nanti layak dinanti, karena kita akan melihat apakah Richie bisa mengubah satu kejutan menjadi kebiasaan. Indonesia butuh momen besar, Richie butuh terobosan besar, dan Vietnam International Challenge ini menjadi panggung yang sempurna.
Jadi, saat Ricci melangkah menghadapi Haden Kim, yang dipertaruhkan bukan hanya tiket final, tetapi juga sinyal bahwa tunggal putra Indonesia punya calon kekuatan baru. Pertanyaannya sekarang sederhana, tetapi menegangkan. Mampukah Ricci Duta Richardo menuntaskan kisah hebat ini dan pecah telur gelar Indonesia di Vietnam? Saat Maret tanpa gelar terasa memalukan, justru Jojo, Fajar Fikri, Putri KW, dan Jafar Felicia diam-diam menjaga nama Indonesia tetap hidup di elit dunia. Saat ranking BWF Maret 2026 diumumkan, kesan pahit terasa karena Indonesia melewati bulan ini tanpa gelar. Tetapi nama-nama utama merah putih masih bertahan di zona elit dan menolak tenggelam dari peta bulu tangkis dunia. Itu yang bikin daftar ini terasa campur aduk, karena di satu sisi paceklik gelar membuat pamor Indonesia tampak redup, namun di sisi lain Jonathan Christie, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, Putri Kusumawardani, sampai Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta tetap berhasil menjaga sinyal bahwa Indonesia belum habis. Sorotan pertama tentu mengarah ke Jonathan Christie, yang duduk di peringkat 4 dunia sektor tunggal putra. Sebuah posisi yang masih sangat elit, walau belum cukup untuk menutupi kenyataan bahwa sepanjang Maret dia dan skuad Indonesia belum menghasilkan ledakan gelar yang biasanya menjadi ukuran kebangkitan besar. Benar, karena kalau melihat 3 nama di atas Jonathan Christie, persaingan memang kejam sekali. Ada Kun Lafut Vititsarn, Shi Yuki, dan Anders Antonsen. Jadi posisi Jojo ini sebenarnya menunjukkan kualitas tetap terjaga. Hanya saja publik Indonesia telanjur menunggu sesuatu yang lebih gaduh daripada sekadar bertahan di papan atas. Lalu sektor tunggal putri menghadirkan cerita yang lebih menarik, karena Putri Kusumawardani kini berdiri di ranking 6 dunia. Dan itu terasa penting sekali saat Gregoria Mariska Tunjung justru terus melorot, akibat belum kembali bertanding setelah pemulihan vertigo yang membuat musuhnya seperti tertahan di tempat. Disinilah dramanya makin dalam, sebab Putri KW bukan cuma membawa angka ranking BWF yang membanggakan, tetapi juga memikul simbol harapan tunggal putri Indonesia. Sementara Gregoria yang dulu jadi wajah utama justru masih tertahan, turun ke peringkat 47, dan belum memberi kepastian kapan benar-benar comeback. Jadi kalau publik merasa ranking kali ini tidak meriah, sebenarnya ada lapisan cerita yang jauh lebih serius, yakni soal siapa yang masih sanggup menjaga reputasi Indonesia ketika mesin juara sedang seret. Dan Putri KW menjawab itu dengan keberadaannya di 10 besar dunia tanpa banyak keributan. Belum selesai di sana, sektor ganda putra malah memberi 2 sinyal sekaligus, karena Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri langsung menempati posisi 5 dunia. Lalu Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani bertahan di ranking 9, yang artinya Indonesia masih punya 2 pasangan elit di sektor paling keras ini. Namun ada ironi yang tidak bisa dihindari, karena kekuatan ranking itu belum berubah menjadi gelar pada bulan Maret, sehingga publik melihat semacam jarak antara potensi dan hasil akhir. Dan jarak inilah yang membuat pembahasan ranking BWF Indonesia kali ini terasa pedas, penuh harapan, tapi juga diselimuti kegelisahan. Sektor ganda campuran pun memberi napas tambahan lewat Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathan Pasaribu yang sukses masuk 10 besar. Sebuah pencapaian yang sangat penting, karena Indonesia sempat lama mencari pasangan yang bisa stabil menghadirkan ancaman serius di nomor yang persaingannya sangat rapat dan licin. Masuknya Jafar dan Felicia ke lingkar elit membuat gambaran Indonesia tidak sepenuhnya suram, sebab kini ada titik terang di 3 sektor berbeda. Tunggal putra lewat Jonathan Christie, tunggal putri lewat Putri KW, ganda putra lewat Fajar Fikri dan Sabar Reza, serta ganda campuran lewat Jafar Felicia yang perlahan mulai mendapat legitimasi besar. Tapi justru karena itulah pertanyaan besar muncul. Kalau sudah ada begitu banyak wakil penting di papan atas, mengapa Maret 2026 tetap terasa seperti bulan yang dingin bagi Indonesia? Dan jawaban paling jujurnya mungkin karena ranking memberi bukti kualitas, sedangkan gelar memberi rasa takut kepada lawan. Ketika gelar tidak datang, ranking setinggi apapun jadi terasa seperti janji yang belum lunas. Dan itu terlihat jelas dari reaksi publik kepada Jojo, Fajar Fikri, dan Putri KW yang tetap dipuji karena menjaga nama Indonesia, tetapi juga terus didesak untuk membuktikan bahwa posisi elit itu harus segera diterjemahkan menjadi trofi nyata.
Kondisi Gregoria membuat kontras itu makin tajam, karena absennya dia dari Malaysia Open, India Open, Indonesia Masters, Thailand Masters, sampai Tour Eropa, menunjukkan betapa rapuhnya kedalaman Indonesia di tunggal putri, sehingga ranking 6 milik Putri Kusuma Wardani sekarang terasa bukan cuma prestasi pribadi, melainkan benteng nasional. Kalau dibaca lebih dingin, daftar ranking BWF Maret 2026 ini seperti alarm dan sekaligus obat penenang. Alarm karena Indonesia sedang paceklik gelar, dan beberapa sektor belum punya kedalaman yang aman. Tetapi obat penenang karena setidaknya masih ada wakil-wakil yang menjaga bendera tetap berkibar di 10 besar dunia. Akhirnya, inilah inti cerita yang paling menarik. Indonesia mungkin gagal menciptakan pesta juara sepanjang Maret, tetapi Jonathan Christie, Fajar Fikri, Putri KW, Sabah Reza, dan Jafar Felicia memastikan satu hal penting, yakni pamor Indonesia belum runtuh, sedang menunggu momen ledakan berikutnya untuk membungkam semua keraguan.